Sementara manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara, yang punya suatu kehendak yang bebas, kehendak yang dijalankan sesuai dengan ketetapan firman Allah. Itu yang Tuhan rencanakan bagi manusia. Dan itu proses ilahi. Dan itu terus berlaku sampai hari ini untuk saudara dan saya. Untuk mencapai rencana Allah. Membawa kita kepada kesempurnaan setara dengan anak Allah itu. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah mampu. Kita tidak akan pernah. Tetapi dengan Roh Kudus, saudara, kita dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan sampai kepada kesempurnaan. Manusia pertama boleh gagal, saudara dan saya tidak boleh gagal. Yesus telah meninggalkan kesetaraannya dengan Allah untuk membawa kembali saudara dan saya kepada satu proses untuk menuju kesempurnaan, kesetaraan dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Surat Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pikiran dan perasaan seperti apa yang ada dalam Yesus Kristus yang juga harus kita miliki bersama sebagai anak-anak Tuhan. Surat Filipi ditulis oleh Paulus ketika dia berada di balik penjara karena pelayanan dan ditujukan kepada jemaat di Filipi dan tentu bagi kita semua. Saudara-saudara, di dalam ayat 6 tadi kita sudah baca, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Inilah pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Sebagai anak Allah, dia punya kesetaraan dengan Allah. Dia bagian dari Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, tetapi di sini dikatakan, walaupun dia punya kesetaraan dengan Allah, tetapi tidak mempertahankan itu sebagai hak milik, tetapi melepaskannya. Inilah titik awal dari suatu misi pekerjaan berat, besar
bagi penyelamatan manusia. Ini titik awalnya. Ketika Yesus dengan rela melepaskan hak dan kesetaraannya dengan Allah, lalu turun ke bumi, ke dalam dunia manusia yang berdosa. Saudara, sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dilakukan secara manusia. Dia melepaskan haknya, kesetaraannya dengan Allah, untuk turun ke dalam bumi ini, ke dunia manusia yang berdosa kepada Tuhan. Sebenarnya Yesus tidak perlu melakukan itu. Tidak perlu. Tetapi mari kita lihat ke belakang. Apa yang telah terjadi. Sehingga pada akhirnya Yesus harus melakukan ini bagi manusia. Mari kita lihat. Yesaya pasal 14. Kitab Yesaya pasal 14. Mulai ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara-saudara, ini awalnya. Sehingga pada akhirnya Yesus harus melakukan seperti apa yang kita baca tadi. Melepaskan haknya dan kesetaraannya dengan Allah untuk turun ke dunia. Ada seorang penghulu malaikat di sorga yang di sini disebut sebagai bintang fajar, putra fajar, bintang timur. Dalam terjemahan lain disebut bintang kejora. Dia punya tugas memimpin puji-pujian, penyembahan bagi Allah. Sampai satu ketika, saudara, dia juga ingin meninggikan diri sama dengan Allah. Seperti yang kita baca tadi. Itu yang terjadi. Dalam Yeskel pasal 28 di sana dijelaskan hal yang sama. Karena kesombonganmu, engkau mengangkat diri. Dan karena itu engkau dibuang ke bumi. Saudara, bagi malaikat tidak ada jalan penyelamatan. Begitu mereka berdosa diambil dan dibuang. Itu kata firman Allah. Jalan keselamatan itu hanya bagi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika dia dibuang ke dalam bumi, jadilah dia iblis. Dan apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Ketika iblis dibuang karena pemberontakannya untuk menjadi setara dengan Allah. Dia mau menjadi setara dengan Allah. Dan dibuanglah dia ke dalam bumi. Apa yang terjadi ketika dia dibuang Allah ke dalam bumi ini? Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tadi kita membaca dalam Yesaya pasal 14 tadi. Ke bumilah engkau telah dibuang dan diturunkan.
Bumi yang diciptakan Allah dalam Kejadian pasal 1. Ke dalam bumi itulah iblis telah dibuang oleh Allah. Apa yang kemudian terjadi kita baca dalam ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi kehilangan bentuk. Bukan belum berbentuk. Kehilangan bentuk. Karena itu pekerjaan daripada iblis. Dia merusak ciptaan daripada Allah. Mengacau balaukan. Sehingga apa yang terjadi? Gelap gulita. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Menutupi samudra raya. Saudara, iblis selalu mendatangkan pekerjaan yang merusak adanya. Membuat manusia kehilangan bentuk sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah. Manusia kehilangan bentuk seperti itu karena pekerjaan daripada iblis. Saudara-saudara, tetapi Allah lalu bukan menciptakan langit dan bumi yang baru lagi. Tetapi yang kita baca di sini, Allah mengatasi apa yang menjadi pekerjaan iblis dengan cara Allah mengadakan terang, memisahkan terang itu dari gelap. Barulah Allah mulai menciptakan pekerjaan-pekerjaan penciptaan selanjutnya. Saudara-saudara, tidak ada ciptaan-ciptaan baru dalam kehidupan kita ketika kita belum lahir baru di dalam Tuhan. Ketika kita belum alami ciptaan baru di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23 katakan, kamu sudah dilahirkan baru oleh firman, oleh benih yang tidak fana, yaitu firman yang kekal. Ketika saudara dan saya mengalami ciptaan baru, kelahiran baru di dalam Tuhan, dipisahkan dari pekerjaan iblis itu, maka Allah mulai menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan kita. Hal-hal yang berguna, yang menarik, yang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Itu yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah saudara, ketika dia dibuang ke dalam bumi, seperti yang kita lihat, dia mengacaukan apa yang menjadi ciptaan Allah. Allah mengatasinya. Firman Allah memungkinkan segalanya. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Saudara-saudara, apakah iblis berhenti sampai di situ? Tidak. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dari Allah, saudara-saudara, menurut gambar yaitu fisik kita, ya, yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Menurut rupa itu teladan dari Allah. Sifat-sifat Allah ada di dalam manusia. Saudara-saudara, manusia diciptakan sempurna dalam ciptaan. Sempurna dalam ciptaan. Karena itu manusia dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Manusia tidak membutuhkan pakaian seperti yang kita pakai sekarang. Tidak perlu. Kemuliaan Allah menaungi, memenuhi manusia. Dan manusia hidup bergaul dengan Tuhan. Ciptaan Allah kepada manusia itu bukan berhenti sampai di sana. Tuhan merencanakan untuk membawa manusia menjadi sempurna setara dengan Allah. Melalui satu proses ilahi. Dan apa itu proses ilahi? Untuk membawa manusia setara dengan Allah. Kejadian pasal 2 ayat 17. Kita baca mulai ayat 16. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini proses yang ditetapkan Allah yang harus dijalani manusia untuk mencapai kesempurnaan setara dengan Allah. Saudara-saudara, apa itu proses? Ketaatan sepenuhnya kepada firman Allah. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan sesukamu kapan saja, silahkan.
Bukankah itu suatu anugerah yang besar bagi manusia? Kecuali satu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu rabah itu. Sebab ketika kamu makan, pada hari itu kamu mati. Pasti mati. Inilah proses ilahi itu, saudara. Supaya manusia belajar taat kepada kehendak Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Ketaatan yang bukan dipaksa. Kalau ketaatan itu dipaksa, ketika Hawa datang pegang itu buah, Tuhan bilang, lu bilang jangan. Lu ada. Itu kehendak yang dipaksakan. Sementara manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara, yang punya suatu kehendak yang bebas. Tetapi kehendak yang dijalankan sesuai dengan ketetapan firman Allah. Itu yang Tuhan rencanakan bagi manusia. Dan itu proses ilahi. Dan itu terus berlaku sampai hari ini untuk saudara dan saya. Untuk mencapai rencana Allah. Membawa kita kepada kesempurnaan setara dengan anak Allah itu. Adalah kita belajar mentaati kebenaran firman Allah. Katakan amin. Dan ternyata itu sangat sulit. Tetapi bagi saudara dan saya, Tuhan Yesus katakan, aku akan memberi kamu penolong yang lain. Yang akan menyertai kamu, yang akan berdiam di dalam kamu, yang memberi kamu kemampuan untuk mentaati firman Allah. Kita diberi Roh Kudus. Supaya dengan kekuatan Roh Kudus itu, kita mampu untuk mentaati firman Tuhan. Katakan amin. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah mampu. Kita tidak akan pernah mampu. Tetapi dengan Roh Kudus, saudara, kita dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan. Sampai kepada kesempurnaan. Haleluya. Iblis tahu apa yang menjadi rencana Allah bagi manusia untuk membawa manusia kepada kesempurnaan, kesetaraan dengan Allah, di mana iblis gagal untuk mencapai itu. Dan karena itu dia dibuang ke bumi. Saudara, iblis tahu rencana Allah itu. Maka ketika dia dibuang menjadi iblis di bumi ini, dia datang mendekati manusia. Oh, dia menawarkan suatu jalan pintas dengan memutarbalikan firman Allah. Kejadian pasal 3. Kita lihat dengan memanfaatkan ular. Kejadian 3 mulai ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis tahu rencana Allah bagi manusia untuk membawa manusia dalam kesetaraan dengan Allah, dalam kesempurnaan seperti Allah. Karena itu, dengan memutarbalikan firman Allah, iblis bilang, salah dengar kau. Yang dimaksud Tuhan Allah, itu buah di taman ini tidak boleh kamu makan, kecuali itu buah pengetahuan baik. Perempuan bilang tidak. Bukan begitu. Firman Tuhan bilang, semua buah dalam taman ini boleh kami makan, kecuali yang satu itu. Kalau kami makan yang satu itu, nanti kami mati. Nah, karena sudah mulai terlibat dialog dengan iblis,
sudah mulai ada keraguan terhadap firman Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan Allah katakan, pada hari kamu makan, kamu pasti mati. Ketika wanita itu jawab kepada iblis, dia bilang, nanti kami mati. Beda itu pasti dan nanti. Beda. Nanti itu boleh iya, bisa tidak. Sudah ada keraguan terhadap firman Tuhan. Karena apa? Sudah membuka dialog, kesempatan berbicara dengan iblis. Efesus 4 ayat 27 katakan, jangan memberi tempat dan kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Seperti apa yang terjadi di Taman Eden itu. Iblis tahu bagaimana Allah punya rencana membawa manusia kepada kesempurnaan dalam kesetaraan dengan Allah. Sebab dalam Roma pasal 8 kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Alkitab katakan supaya kita menjadi gambaran serupa dengan anaknya. Jadi selama kita ada di dunia ini sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menggambarkan rupa daripada Kristus. Apalagi kalau kita sudah sampai kepada kesempurnaan itu. Kita mempunyai kesetaraan dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, maka manusia pun menuruti tipu muslihat dari iblis. Oh, iblis berusaha supaya manusia mengikuti jejaknya. Jejak untuk mencapai kesetaraan dengan Allah. Di mana iblis gagal dan dia dibuang dari surga. Dan iblis mau manusia mengikuti jejaknya. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Sering kali manusia jatuh dalam jebakan iblis. Karena berusaha mencari satu kesetaraan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Saudara, maka kemudian manusia kehilangan kesempatan itu. Manusia pertama kehilangan kesempatan untuk sampai kepada apa yang Allah rencanakan. Manusia gagal, tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Haleluya. Ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup Tuhan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Manusia boleh gagal, kita boleh gagal. Tuhan Allah tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara-saudara, dan untuk mencapai kesetaraan dengan Allah itu, satu hal, kita harus belajar mentaati firman Tuhan sepenuh hati. Karena itu Alkitab katakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Karena arah tujuan dari semua apa yang kita lakukan adalah untuk mencapai apa yang Allah rencanakan, membawa kita setara dengan Allah dalam kesempurnaannya. Dalam kesempurnaannya. Ada satu contoh, saudara, bagaimana ketika manusia ada dalam kemuliaan Allah, pengetahuannya menjadi sempurna seperti Tuhan. Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat 5. Ketika Yesus naik ke atas sebuah gunung membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di atas gunung itu Yesus dipermuliakan. Alkitab katakan wajahnya seperti matahari terik, tidak bisa dipandang. Oh, di atas gunung itu mereka semua diliputi oleh kemuliaan dari Allah. Tiba-tiba muncul 2 orang saksi, Musa dan Elia, yang menyaksikan bagaimana Yesus dipermuliakan oleh Bapa. Saudara, jarak waktu hidup Musa, Elia, dan ketiga murid ini, saudara, sangat jauh. 1000 tahun lebih jarak waktu mereka hidup. Artinya apa? Mereka tidak pernah kenal Musa dan Elia. Pekerjaan Musa dan Elia mereka tahu, tapi orangnya mereka tidak pernah lihat. Tetapi apa yang terjadi di dalam kemuliaan Allah itu? Tiba-tiba saja Petrus, Yakobus, dan Yohanes katakan, Tuhan,
Maukah engkau kami mendirikan 3 kemah di sini? Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Kok mereka langsung kenal? Ini Musa, ini Elia. Artinya apa? Oh, pengetahuan mereka dibukakan, disempurnakan. Yesus tidak katakan waktu Musa dan Elia muncul, Yesus tidak bilang, sini kamu 3, perkenalkan. Ini Musa yang janggutnya panjang. Ini Elia yang rambutnya tidak ada. Kan itu identitas mereka secara fisik. Oh, Yesus tidak perkenalkan, mereka langsung kenal. Artinya pengetahuan manusia disempurnakan. Haleluya. Di dalam kemuliaan dari Allah. Itulah rencana Allah bagi saudara dan saya. Membawa kita kepada kesempurnaan seperti itu. Haleluya. Dan iblis tahu itu. Iblis ingin menggagalkan. Iblis mau manusia ikuti jejaknya dalam kehancuran. Ikuti kegagalannya. Saudara-saudara dan manusia tergoda dengan itu. Jalan pintas. Iblis bilang, Tuhan Allah sudah tahu kalau kamu makan ini, kamu langsung begitu buka mata sudah jadi seperti Allah. Apa betul seperti itu? Begitu mereka buka mata, langsung gemetar dalam ketakutan. Malu. Ternyata mereka telanjang. Sembunyi. Itu yang terjadi dengan manusia. Bukan justru menjadi seperti Allah. Karena untuk menjadi seperti Dia, Tuhan sediakan proses ilahi. Ketaatan kepada firman Allah. Haleluya. Bukan pelanggaran kepada firman Allah. Bukan. Itu janji palsu dari iblis. Janji yang menyesatkan, yang menghancurkan. Itu kesombongan daripada iblis. Kesombongannya yang telah menghancurkannya. Dibuang dari surga. Mari kita lihat. Amsal pasal 16. Amsal pasal 16. Ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kehancuran dan kejatuhan daripada penghulu malaikat bintang kejora itu adalah karena kesombongannya. Kecongkakan, keangkuhannya. Yang ingin mengangkat diri menjadi setara dengan Allah. Saudara-saudara, karena itu mari kita kembali kepada rencana Allah. Apa yang kemudian terjadi? Oh, iblis belum berhenti sampai di situ. Mulailah manusia bertambah-tambah di muka bumi setelah kejatuhan manusia. Saudara-saudara, maka apa yang kemudian terjadi melewati masa air bah itu, kemudian manusia mulai bertambah kembali di bumi. Maka terjadilah, kita melihat di dalam Kejadian pasal 11. Kita baca mulai ayat 1. Kejadian pasal 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, kata cari nama dalam terjemahan aslinya dikatakan kita membuat suatu nama
bagi kita. Nama manusia. Nah, kalau kita lihat kembali dalam pasal 10 dari kitab Kejadian, siapa yang dimaksud nama itu? Yang coba diabadikan di atas puncak daripada menara Babel itu. Kejadian 10, kita lihat mulai ayat 8. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Jadi ketika mereka menuju ke arah timur di dataran Sinear, itu sekarang berada di wilayah sekitar Irak, saudara. Tanah datar di sana. Dan mereka bangun 3 kota, Babel dan Erek dan Akad. Itu semua oleh inisiatif dari seorang yang dikatakan yang paling berkuasa pada waktu itu adalah orang yang bernama Nimrod. Mereka sudah membangun kota-kota dan mereka diami kota-kota itu. Tapi mereka tidak cukup puas. Iblis menggerakkan mereka untuk hal yang lebih jauh lagi. Seperti yang kita baca dalam pasal 11 tadi. Mereka bilang, mari supaya kita tidak terserak di bumi ini, kita bangun suatu menara. Menara Babel. Supaya kita membuat nama bagi kita. Nama yang mempersatukan kita. Menara itu dikatakan menjulang tinggi. Sampai ke langit. Itu suatu bentuk pemberontakan manusia kepada Allah. Sebab menara itu akan memakai nama manusia, yaitu Nimrod. Saudara-saudara, ketika Tuhan Allah melihat itu, apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 5, Kejadian 11. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iblis menggerakkan manusia, menggerakkan Nimrod dan semua pengikutnya. Dengan memanfaatkan mereka hanya ada satu bahasa. Sehingga mudah dikoordinir, saudara. Mudah dipersatukan. Mulailah mereka membangun. Tuhan Allah bilang, mari kita lihat. Yang dimaksud kita di situ Tritunggal Allah. Mari kita turun dan lihat apa yang mereka buat. Ini anak-anak manusia ini buat apa? Setelah Tuhan tahu apa yang menggerakkan mereka dan apa yang menjadi tujuan menara itu, Tuhan bilang, mari kita kacaukan bahasa mereka. Untuk menggagalkan itu, Tuhan bilang kita kacau balaukan bahasa mereka, sehingga tidak mengerti satu dengan yang lain. Begitu Tuhan kacau balaukan. Tiba-tiba di suatu pagi begitu bangun, satu bilang apa, yang lain bilang apa. So, tidak baku mengerti satu dengan yang lain. Kemarin cucu saya si Kar, dia paling suka cari tahu. Dia bilang, katanya opa punya opa itu orang Jerman. Saya bilang iya. Berarti opa tahu bahasa Jerman? Tahu. Ya. Sebab kalau saya bilang tidak tahu,
Nanti dia bilang, oh berarti Opa bohong. Tahu? Nah coba Opa omong. Nah, ini masalahnya. Ya. Saya pakai bahasa di kampung. Bahasa kami di kampung. Begitu saya omong, wih, Opa hebat, tahu bahasa Jerman. Itu artinya apa? Karl suka apa? Itu terjemahannya. Padahal saya pakai bahasa di kampung. Ibu rohani pun tidak mengerti itu. Mereka lahir dan hidup di kota itu, ya, tidak pernah tahu itu bahasa di kampung. Begitulah terjadi kekacauan bahasa. Ya. Karena komunikasi sudah kacau, saudara, batallah kelanjutan pembangunan itu. Begitu mudahnya Tuhan menggagalkan ambisi manusia. Oh, begitu mudahnya, saudara. Ketika engkau mengejar suatu kesetaraan menurut ukuran dunia, Tuhan bisa kacaukan itu. Karena Tuhan mau membawa kita punya kesetaraan dengan Allah. Haleluya. Jadi kata Babel artinya kekacauan. Itu arti dari Babel. Kekacauan yang didatangkan Tuhan. Karena komunikasi sudah tidak nyambung, mereka bilang, sudah, utang cari tempat sendiri sudah. Masing-masing berserah. Ya. Kenapa harus diserahkan Tuhan? Memenuhi ketentuan firman Allah. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya. Saudara-saudara, semua upaya dari iblis adalah untuk menentang firman Allah. Tetapi Allah Maha Kuasa di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara. Maka kemudian karena manusia telah dikacaukan oleh iblis. Manusia telah gagal untuk masuk menjalani proses ilahi untuk sampai kepada rencana Allah, kesempurnaan itu. Maka itulah sebabnya kita membaca dalam ayat pokok tadi, hendaklah pikiran, perasaan Kristus yang ada pada Kristus juga ada pada kita semua. Yaitu apa? Walaupun ia setara dengan Allah, tidak menganggap itu kesetaraan dengan Allah sebagai hak milik yang harus dipertahankan. Saudara, kesetaraan seperti apa yang engkau kejar di dunia? Hanya ada dua. Dan itu yang pernah ditawarkan iblis kepada Yesus. Dia bawa Yesus ke atas sebuah gunung yang tinggi. Dia bilang, sekarang engkau lihat semua kemegahan dunia. Aku akan berikan itu kepadamu. Menjadi milikmu. Hanya ada dua. Kekuasaan atas dunia dan kepemilikan di dalam dunia. Itu sebenarnya yang ditawarkan oleh iblis. Dan banyak manusia terjebak di dalam tawaran itu. Sehingga lupa bahwa kita ada satu rencana Allah yang jauh lebih mulia dari itu. Ketika iblis tawarkan kekuasaan dan kepemilikan dunia ini, Yesus bilang tidak. Yesus tidak datang mencari untuk berkuasa atas dunia ini, tidak. Yesus tidak datang untuk memiliki dunia ini, tidak. Karena Yesus katakan dunia ini sudah diserahkan kepada si jahat. Dia adalah penghulu dunia ini, yaitu iblis. Dan iblis berusaha menawarkan kesetaraan ini kepada manusia. Manusia mencari, berupaya dalam hal kesetaraan kekuasaan. Sehingga demi suatu kesetaraan kekuasaan itu, saudara, manusia rela, khususnya anak-anak Tuhan,
Rela mengesampingkan kebenaran demi mencapai kesetaraan dalam hal kekuasaan di dunia ini. Saudara-saudara, menghalalkan segala cara untuk mencapai kesetaraan. Demikian juga mencapai kesetaraan dalam hal kepemilikan. Oh, kalau dia punya itu, saya juga. Sehingga harus menghalalkan segala cara. Untuk apa? Kesetaraan dalam kepemilikan. Dan itu yang ditawarkan iblis kepada manusia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan itu yang kita cari di dunia. Katakan amin. Jangan mau terjebak dengan tawaran iblis yang palsu, menghancurkan, menjatuhkan. Tapi mari kita membuka hati kepada firman Tuhan. Haleluya. Manusia pertama boleh gagal. Saudara dan saya tidak boleh gagal. Karena Yesus telah meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Untuk membawa kembali saudara dan saya kepada satu proses. Untuk menuju kesempurnaan kesetaraan dengan Allah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Ku percaya janji-Mu setia. Ku takkan takut, Kau sertaku. Gada muda, tongkat